Hai semua, dengan aku Mari sini. Kali ini kita akan pick a file lagi ya dengan tema atau judul kebahagiaan apa sih yang akan segera datang kepada kamu dalam waktu dekat ini. Di sini ada 3 tumpukan file. Untuk file pertama ada the star, file kedua ada the tree, dan file ketiga ada the fish. Kalian bisa memilih file ini sesuai dengan intuisi kalian. File mana yang kalian sukai, file mana yang kalian rasa lebih condong atau lebih berat kepada diri kalian. Karena nantinya jika kalian memilih salah satu dari file-file ini, maka energi kalian yang akan tertarik pada file tersebut. Dan memang file itu yang kalian butuhkan. Aku kasih waktu buat kalian milih dulu ya. Dan aku mau disclaimer dulu bahwa apapun hasil bacaan ini nanti, itu bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Jadi kalian bijak-bijaklah dalam menyerapnya nanti. Bijak-bijaklah dalam menelaah bacaan-bacaannya. Diambil sisi-sisi positifnya aja ya. Tapi kali ini aku cerita tentang kebahagiaan. Jadi hampir semua tentang kebahagiaan. Terus jangan lupa ya untuk subscribe aku, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa dapat ramalan terbaru dari aku. Oke. Kalau kalian masih membutuhkan waktu untuk memilih file tersebut, kalian bisa pause dulu video ini, dan setelah kalian menentukan pilihan kalian bisa nonton lagi videonya. Oke, sekarang kita mulai dari kartu pertama ya, file pertama yaitu file the star ya. Yang ikan sama yang pohon kita singkirin dulu. Gak boleh disingkirin ya. Kita ketepikan dulu. Oke. Untuk yang milih file pertama, di sini ada the star. The star. The star ini melambangkan cahaya yang bersinar ya. Jadi mungkin sebagian dari kalian atau kalian yang memilih file ini itu bisa dikatakan kalian itu di sini orang-orang yang ceria, orang-orang yang sudah dipenuhi dengan rasa kebahagiaan. Kamu di sini juga kemanapun juga kalau kamu melangkah itu biasanya kalian menjadi pusat perhatian karena kalian energik, penuh harapan, kalian selalu mendapat berkah dan peluang-peluang baik dari semesta. The star ini juga melambangkan kalian itu orang-orang yang visioner, memiliki pandangan ke depan dengan baik, dan kalian mempunyai optimis yang tinggi dan juga ambisi yang kuat seperti itu. Sekarang kita buka kartunya ya. Untuk kartu pertamanya di sini ada Three of Cup. Three of Cup. Three of Cup tuh di sini kalau aku lihat kabar gembira buat kalian ya. Di sini tuh terlihat kamu akan sukses karena Three of Cup ini tuh menggambarkan adanya perayaan. Mungkin bisa jadi ada perayaan ulang tahun, pernikahan, atau walaupun sekedar mungkin buat yang cewek-cewek mungkin ya ada arisan gitu. Atau buat yang secara umum ada reunian, ketemuan sama teman-teman. Jadi terlihat ada kumpul-kumpul yang membahagiakan. Ada kebahagiaan bersama orang-orang terdekat dan tersayang di sini kalau aku lihat. Kamu tuh di sini kalau aku lihat ya, yang memilih file ini tuh kalian tuh memiliki peran penting dalam komunitas kalian, sehingga kamu tuh
jadi suka jadi pusat perhatian buat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau aku lihat kamu tuh orangnya menonjol seperti yang dikatakan oleh kartu utama kalian The Star. Kalau di sini tuh kalian bersinar dan bercahaya, gitulah kira-kira. Terus kita lihat kartu berikutnya ya. Sini ada Judgment. Judgment ini kartu keadilan. Di sini kalau aku lihat itu ada karma. Tapi tenang, bukan karma buruk ya. Di sini tuh karena kita cerita yang baik-baik di sini tentang kebahagiaan, apa yang akan segera datang judulnya ya. Jadi di sini tuh karma tuh ada dua macam ya, ada karma baik dan karma buruk. Jadi di sini aku hanya akan menceritakan tentang karma baik. Jadi di sini kalau aku lihat karma baik untuk kamu itu ada yang akan datang, akan diberikan semesta kepada kamu, dan itu tuh bisa membawa kegembiraan buat kamu. Karena apa? Karena apa yang kamu tanam di masa lalu mungkin ada kebaikan atau bahkan banyak kebaikan yang kamu lakukan sebelumnya. Terus sekarang atau dalam waktu dekat ini itu akan membuahkan hasil yang baik buat kalian. Terus kalian juga akan mengalami transformasi yang cantik di sini kalau aku lihat ya. Ada perubahan besar dalam hidup kalian. Entah itu apa perubahannya, karena perubahan itu tidak melulu tentang sesuatu yang kelihatan ya. Mungkin seperti finansial atau uang atau harta benda, tidak melulu tentang itu, melainkan kebahagiaan, keceriaan, kesehatan itu juga merupakan kebahagiaan. Terus kita buka kartu berikutnya. Di sini ada Temperance. Temperance ini melambangkan kesederhanaan. Nah, kalau aku lihat kamu akan mencapai pada titik ketenangan, kedamaian, spiritual kalian di sini dalam hidup kalian tuh akan meningkat gitu. Beberapa konflik yang sebelumnya mungkin kamu rasakan nyesek gitu ya, atau susah kalian selesaikan. Nah, di sini tuh aku lihat terselesaikan dengan baik dalam waktu dekat ini. Hidup kamu ke depannya tuh akan semakin damai, semakin penuh toleransi dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu sudah dapat belajar nih di sini dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Akhirnya kamu tuh sekarang menjadi sesuatu yang yang lebih tenang, lebih dalam menanggapi suatu sikap itu kalian lebih santai menghadapinya, seperti itu. Terus di sini aku lihat akhirnya tuh sesuatu yang kamu udah lama kamu inginkan itu akan benar-benar membuahkan hasil nantinya dalam waktu dekat ya, kalau aku lihat sih. Terus sekarang kita buka kartu berikutnya, ada The Hangman. Hangman, aku tuh lihat juga di sini kamu akan bisa menggunakan intuisi kamu dengan baik di sini. Intuisi kamu tuh akan semakin terasah, kamu akan lebih baik lagi, dalam artian itu kamu mampu melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, jadi mungkin tuh sebelumnya kamu kalau mandang suatu permasalahan atau mandang apa, kamu tuh cuman pukul rata aja. Jadi kamu cuman melihat dari satu sisi, bahwa misalnya nih ini orang benar, karena banyak yang bilang oh ya dia baik, dia gini gitu, sehingga kamu berpikiran ya disamain aja deh. Atau ada yang gosipin bahwa dia tuh nggak baik, sehingga kamu memandang dia pun jadi ikut-ikutan nggak baik. Nah, sekarang itu di sini kamu akan mempunyai sudut pandang berbeda. Jadi kamu nanti akan cari tahu dulu, kamu akan berpikir dulu
kamu akan cari tahu sisi benar dan sisi salahnya seperti apa, sehingga saat kamu untuk memutuskan sesuatu itu benar-benar memang murni hasil dari pemikiran kamu, bukan dari orang-orang di sekitar kamu. Karena aku lihat di sini sebelumnya mungkin sebagian dari kalian itu ada orang yang panikan ya. Mungkin apa namanya? Kalau menghadapi situasi itu kalian langsung kelihatan tuh kalutnya gitu. Nah, sekarang situasinya tuh kamu akan lebih sabar dalam menyerap dan menyelami perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan tidak baik yang muncul dalam hidup kamu. Tuh. Sekarang kita buka kartu berikutnya. Wah, tempatnya nggak muat ya, kita geser dulu. Bentar ya. Oke. Kartu, bentar, kok kayaknya nggak asik ya dilihatnya. Bentar ya. Ribet amat ya. Kartu berikut. Terus, waduh, sorry. Terus di sini ada apa namanya? Kartu Two of Swords. Two of Swords ya. Kalau di sini aku lihat sebelumnya, sekarang kita cerita tentang past tense and future ya. Kalau aku lihat juga di sini mungkin tuh sebelumnya kamu merasa terjebak oleh apa nih? Terjebak oleh situasi-situasi yang mana membuat kamu suka bingung memilih di antara dua pilihan. Seperti gambar ini nih, dia bingung kan, kemana ya gitu. Terus banyak pilihan-pilihan yang sulit untuk kamu bisa ambil keputusannya. Kamu pada saat itu tuh kamu bingung kapan gimana harus kamu lakukan itu, pilihan-pilihannya harus A atau B gitu misalnya. Kamu tuh dulunya orang yang bisa dibilang labil dan bingung. Jadi kamu lebih banyak cenderung apa namanya? Mungkin ngikutin kata-kata teman kamu atau rekan kamu. Nah, sekarang di sini kalau aku lihat itu ke depannya nanti kamu tuh tahu menentukan sikap. Kamu tahu kapan waktunya harus maju, kapan waktunya harus mundur atau berhenti. Jadi kamu nggak akan lama-lama lagi terjebak oleh perasaan-perasaan negatif yang kamu rasakan seperti dulu. Dan itu akan membuat kamu menjadi lebih unggul di sini. Terus di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords di sini itu kalau aku lihat ya, kamu di sini akan lebih cerdik lagi dalam berjuang. Nah, kamu akan mampu merencanakan semua hal-hal dengan baik lagi dan lebih cermat lagi. Seperti yang ada di gambar ini, kelihatan kan? Tuh, dia lebih mengatur strategi dan lebih hati-hati dalam bertindak. Terus komunikasi kamu pun kalau aku lihat dengan orang-orang di sekitar kamu akan lebih lancar dan akan semakin terbuka. Kamu akan lebih apa ya? Lebih cerdas ya, semakin cerdas dalam berdiplomasi. Sehingga itu akan membawa keberhasilan buat kamu di masa depan. Kita lihat kartu berikutnya. Di sini ada di Empress. Di Empress di sini kamu juga akan lebih percaya diri lagi ke depannya. Kamu akan bisa mengeksplorisasikan diri kamu dengan penuh keanggunan lagi. Sorry, aku kalau ngomong suka kebelit deh. Dimana kamu tuh nanti di sini lebih percaya diri dengan penuh keanggunan, kewibawaan yang lebih tinggi, baik itu cewek atau cowok ya. Kedepannya kamu akan lebih bisa mengatur diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak akan mudah terpengaruh sama orang lain lagi nantinya. Kamu akan tersembuhkan dari rasa emosional, baik itu secara fisik ataupun secara spiritual kamu.
Sekarang kita lihat pesan semesta untuk kalian, kebahagiaan apa yang kalian terima dalam waktu dekat. Tadi sudah aku bacakan. Nah, tinggal sarannya nih dari Oracle Monologi. Di sini ada bring love into the situation. Di sini artinya itu kamu akan membawa cinta ke dalam situasi apapun yang kamu hadapi. Ada harmonisasi yang akan kamu bawa ke dalam lingkungan kamu. Jadi jika terjadi perselisihan atau perseteruan, kamu tetap bisa menghadapi itu semuanya dengan rasa cinta damai. Jadi kamu nggak terlalu emosi, apalagi sampai arogan ya. Terus di sini you and your love ones are safe ya. Artinya di sini kamu dan orang-orang yang kamu cintai dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Itu juga suatu kebahagiaan ya. Terus di sini ada luck is on your side ya. Berarti memang benar ya. Jadi kabar bahagia buat kalian adalah memang keberuntungan sekarang ini sedang berada di pihak kalian yang memilih pile nomor 1 tadi, yaitu pile bintang. Oke, yang memilih pile nomor 1 dengan simbol bintang, semoga kalian tetap bersinar seperti bintang tersebut, dan semoga ini resonate dan juga bermanfaat buat kalian semua ya. Terus sekarang kita masuk ke file nomor 2. Kita beresin dulu ya yang file satunya. Tadi file nomor 2 itu ini ya, dengan simbol the tree. The tree di sini yang memilih file nomor 2 dengan simbol the tree, ini kalau aku lihat yang memilih file ini itu menggambarkan atau melambangkan kekokohan dan kekuatan. Ada spiritual yang terbangun di sini. Yang memilih file tree ini itu terlihat orang-orang yang kuat, orang yang percaya diri, yang mana semakin hari itu akan semakin tangguh dalam menjalani kehidupan yang semakin tinggi dan semakin mengakar ya. Kalian itu orang-orang yang penuh dengan pandangan-pandangan bijak, dewasa dalam bertindak. Sekarang kita buka kartunya. Untuk kartu pertamanya di sini ada Seven of Swords. Seven of One, maaf, short aja dari tadi saya ininya. Seven of One. Seven of One di sini kalau aku lihat, kamu tuh akan berhasil melewati semua rintangan yang ada di dalam hidup kamu. Kamu akan berhasil membuktikan diri kamu. Kamu akan berhasil berjuang melawan atau menghadapi ya apa yang kamu cita-citakan di sini. Seperti itu. Kamu tuh nanti berhasil membuktikan diri kamu karena kamu udah berjuang sejauh itu, dan kamu memang pantas membawa diri kamu untuk lebih maju ke depan. Kamu nantinya tuh lebih kuat lagi, lebih jadi pemberani. Kayak ada di iklan tuh ya, bisa dibilang kamulah pemenangnya di sini. Cie. Selama kamu yakin dan melakukannya, ya aku rasa kamu memang pantas di sini. Kamu akan menuju puncak keberhasilannya kamu. Seperti itu gambarannya. Amin. Terus kartu berikutnya, kartunya berurutan nih, X of One ya. Di sini juga kalau aku lihat, bentar ya, aku minum dulu, tenggorokanku agak kering.
kalau aku lihat di sini, kamu juga akan semakin cepat dalam bertindak, dalam beradaptasi, dalam menangkap peluang-peluang yang ada di depan kamu. Kamu juga akan mampu mengakhiri stuck-stucknya kamu pada masa-masa sebelum ini ya. Mungkin ada yang kamu terhambat atau ada hal-hal yang tertunda. Nah, semuanya itu akan selesai gitu. Kamu bisa mengakhiri itu dalam waktu-waktu dekat ini. Sebagian dari kamu kalau aku lihat justru sepertinya ada yang bakal pindah. Entah itu pindah kerjaan atau pindah keluar kota atau pindah di satu kota tapi agak lebih jauh dari tempat kamu berada sekarang gitu ya. Nah, tapi semua itu dalam posisi untuk meningkatkan status sosial kamu ke level yang lebih tinggi kalau aku lihat. Seperti itu. Yang jelas tidak pindah ke lain hati ya di sini. Oke, kartu berikutnya tuh di sini ada Nine of Cup. Ada 9 piala di sini. Ini kabar gembiranya ya yang akan datang tuh di sini. Kamu tuh akan punya waktu untuk bersenang-senang dengan orang-orang yang kamu sayangi di sini. Semua keinginan kamu itu kalau aku lihat satu persatu akan terwujud. Ada kepuasan emosional yang akan kamu dapat ya. Ada kebahagiaan di semua tingkatan seperti itu. Karena di sini memang terlihat kabar gembiranya buat kalian yang memilih pile 2 ini, kalian memang sudah posisinya sudah di level yang kokoh ya kalau aku lihat. Karena perjuangan-perjuangan kalian tadi di sini itu membuat kalian kokoh seperti pohon di sini, sehingga di sini nih kalian sudah dalam posisi yang nyaman. Kalian bukan hanya ya, kalian bisa menikmati jerih payah kalian yang selama ini sudah kalian kerjakan, sudah kalian lakukan seperti itu. Untuk kartu berikutnya ada The Strength. Nah kan, The Strength di sini itu kalau aku lihat kamu akan semakin kuat. Baik itu kuat dalam batin, fisik, atau emosional di sini. Kamu akan dapat melihat ke dalam diri kamu sendiri semua yang hasil kerja keras yang kamu dapatkan selama ini tuh kamu akan lihat pencapaiannya dalam waktu dekat. Terus kamu tuh nantinya akan bisa mengatasi semua tantangan hidup dalam diri kamu. Kamu akan semakin yakin dan bijaksana. Kalau aku lihat, kamu juga akan lebih percaya diri lagi dengan sisi elegan kamu. Seperti gambar di sini ya, ada singa. Singa itu melambangkan raja hutan yang sangat percaya diri. Nah, begitulah kira-kira perumpamaannya kalian saat ini. Nah, nantinya tuh kamu akan pintar memilah-milah pada peluang yang akan datang, yang mana itu akan meningkatkan hidup kamu di sini. Terus kita lihat kartu berikutnya. Kita lihat kartu past, future, dan past tense dan future-nya ya. Di sini mungkin sebelumnya, masa lalu kamu ya, sebelum-sebelum ini, kalau aku lihat mungkin situasinya kemarin-kemarin ini tuh ada perasaan bingung, ada perasaan terbelenggu, ada perasaan kamu seperti tidak bisa berbuat apa-apa atau kamu tidak punya pilihan lain. Atau yang terburuknya adalah kalian itu tidak memiliki keyakinan diri pada masa itu. Nah, kedepannya kamu tuh akan lebih punya keyakinan dan keberanian lagi untuk mengalahkan semua rasa itu. Jadi kalian kedepannya sudah tidak dalam posisi ini lagi. Karena sudah terlihat di awal tadi ya. Untuk kartu berikutnya, apa yang terjadi saat ini pada kalian? Two of Cup.
Wow, Two of Cup di sini sepertinya sebagian dari kalian akan menemukan cinta nih di sini. Ada cinta, ada kepuasan emosional, ada rasa kasih sayang, ada kebahagiaan dalam suatu hubungan. Baik itu dengan pasangan kalian, baik itu dengan keluarga atau rekan-rekan kalian ya. Di sini terlihat adanya keterikatan emosional ya yang cukup baik di sini, yang cukup berwarna di sini ya. Ada momen-momen yang mempersatukan rasa cinta, rasa kasih sayang di sini. Jadi kalau aku lihat bakal ada imbalan besar dari hubungan-hubungan yang kamu ciptakan. Jadi hubungan itu baik seperti yang aku bilang tadi, baik itu hubungan di keluarga, baik itu hubungan sama pasangan kalian, atau hubungan di tempat kerja kalian. Terus kartu berikutnya ada King of Cup. Raja piala. King of Cup. Kalau aku lihat di sini, kamu juga akan bisa mengendalikan situasi diri kamu sendiri. Menjadi orang yang lebih supel, ramah terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kamu tuh nantinya akan memimpin dengan penuh rasa kasih, penuh rasa sayang, penuh rasa toleransi yang tinggi di sini kalau aku lihat. Dan akan ada kabar atau akan datang kabar gembiranya itu, kalau aku lihat nantinya tuh ada seseorang yang akan datang selalu membantu dan mendukung kamu. Dia tuh akan membawa kedamaian buat kamu nantinya tuh, dan membimbing kamu ke arah yang lebih baik, ke perasaan-perasaan yang lebih damai gitu ya. Kalau aku lihat ada cinta kasih di sini. Kemungkinan yang Two of Cup tadi ini itu kuat ke arah pasangan ya. Akan ada cinta di sini tadi, itu lebih kuatnya hubungan kalian itu adalah hubungan dalam berpasangan. Ini akan membawa hal yang baik ya buat kalian. Sekarang kita lihat pesan semesta buat kalian yang memilih pile nomor 2 atau pile 3. A new romantic cycle begins ya. Di sini ada siklus romantis baru saja dimulai. Nah, pas kan sama yang ini? Jadi memang di sini terlihat akan ada cinta yang baru untuk kalian. Jadi maksudnya gini, cinta yang baru tuh tidak melulu tentang orang-orang yang baru datang. Jadi mungkin kalau yang jomblo itu akan datang orang baru. Yang sudah punya gebetan itu akan berani mengungkapkan perasaannya kepada gebetannya dan jadi. Nah, yang udah berpasangan itu akan menemukan siklus yang lebih baru dalam hubungannya. Jadi mungkin mereka jauh lebih romantis lagi. Mungkin yang kemarinnya cuek-cuekan kali ini lebih romantis, harmonis gitu ya, akan lebih saling care seperti itu. Jadi maksudnya di sini ada siklus romantis yang baru, jadi bukan tentang orang baru di sini ya, tapi tentang suasana yang baru atau susah mau dijelasin, sesuatu yang baru deh gitu. Jadi memang apa yang sebelumnya terjadi itu akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu deh kira-kira. Di sini you are very close to achieving your goal. Di sini maksudnya tuh kamu sudah sangat dekat dengan pencapaian tujuan kamu. Jadi memang saling berkait ya kartu-kartu ini. Jadi dengan simbol 3 tadi di sini memang sudah terlihat bahwa kabar gembiranya untuk kalian bahwa apa yang kalian inginkan atau yang kalian rencanakan belakangan ini itu akan segera terwujud dalam waktu dekat. Kartu berikutnya ada confidence is your key to success. Nah, di sini untuk mencapai semua itu kamu dituntut harus memiliki kepercayaan diri kuncinya. Jadi
Jangan takut, jangan malu. Jadi kalian harus percaya diri. Seperti simbol di sini, ada simbol singa yang selalu percaya diri. Matching kan sama yang di sini? Jadi begitulah buat kalian yang memilih file nomor 2 ya. Oke, yang memilih file nomor 2 sukses selalu ya. Aku harap bacaan ini bermanfaat dan juga resonate ya buat kalian. Sekarang kita masuk ke file nomor 3 dan sebelumnya kita beresin dulu nih file yang nomor 2. Yang milih file nomor 3 tadi dengan simbol ikan ya, Pisces. Ini tuh the fish, ikan. Ini tuh melambangkan sebuah hoki. Yang memilih file ikan ini itu menggambarkan bahwa kalian akan berkelimpahan finansial di sini. Apapun yang kalian kerjakan atau kalian usahakan itu akan selalu berbuah manis dan akan menghasilkan pundi-pundi uang buat kamu. Ntar ya, BTW ngomong-ngomong tentang simbol ikan ini, aku tuh kemana-mana sudah bertahun-tahun dan aku selalu menggunakan gelang aku yang simbolnya ikan loh. Karena aku tahu memang ikan itu membawa keberuntungan. Oke, skip ya. Kita kembali. Jadi apapun yang kalian lakukan itu akan selalu berbuah manis, menghasilkan pundi-pundi uang buat kamu. Hoki kamu tuh besar di sini. Kamu orang yang mudah menyelami atau memahami orang lain dengan mudah. Jadi mungkin kalau yang kerjanya marketing, kalian akan gampang sekali menarik customer ya untuk ini merayunya untuk membeli. Kalian yang punya klien, kalian juga bisa memaintain itu dengan baik, memanage mereka dengan baik. Pokoknya apapun yang kalian pegang itu biasanya selalu deh hoki-hoki aja gitu. Oke, kita buka kartu ininya ya, kartu tarotnya buat kalian. Di sini ada Queen of Cup. Queen of Cup di sini itu menggambarkan ratu yang memegang piala ya. Di sini kalau aku lihat kamu akan semakin baik dari sisi emosional kamu. Kamu akan bisa menggunakan intuisi kamu lebih baik lagi di sini. Kamu akan lebih peka terhadap sekitar kamu dan hal-hal yang tidak baik. Dan kabar gembiranya itu akan datang seseorang yang lebih dewasa ya, kalau aku lihat yang lebih berwibawa itu akan membantu kamu di sini. Dia akan bisa menuntun kamu tuh ke wawasan yang lebih baik dan lebih berharga lagi dalam hidup kamu. Nah, ini bisa jadi atasan kamu, bisa jadi orang tua kamu, atau atau seseorang yang memang kamu tuakan, yang biasanya kalau kamu mungkin curhat serius itu kadang-kadang kan nggak bisa sama temen tuh, sama orang yang lebih tua gitu. Nah, orang ini akan ada di sisi kamu dalam waktu yang lama sampai ke depan, dan orang ini tuh benar-benar baik. Orang ini tuh yang akan menuntun kamu dan bimbing kamu terus, dan orang ini juga cukup kuat sih posisinya di kehidupan kamu. Jadi seperti guardiannya kamu gitu ya. Jadi benar-benar dia itu melindungi kamu di sini kalau aku lihat. Terus kartu berikutnya itu di sini ada the High Priest ya. Yang mana di sini itu the Hierophant ya. Kalau di kartu tarot biasa ini the Hierophant. Di sini tuh kamu juga akan lebih menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih tenang, lebih percaya diri lagi ke depannya. Kamu akan bisa memandu atau memberikan saran-saran kepada orang-orang di sekitar kamu ya nantinya. Itu baik keluarga kamu, baik
teman-teman kamu di tempat kerja kamu, atau teman-teman ngumpul kamu, atau pasangan kamu gitu. Atau bahkan orang-orang di luar sana yang memang membutuhkannya gitu. Nah, jadi kabar gembiranya di sini seperti kartu ini ya, ini kan The Hierophant itu menggambarkan tentang pendeta tinggi. Pendeta tinggi itu biasanya sifatnya itu sudah jauh lebih tenang, lebih dewasa. Jadi seperti perumpamaan padi ya, semakin tinggi semakin merunduk gitu. Jadi kamu akan menjadi orang yang lebih berwibawa, lebih tenang, terus lebih santai lah, kerennya ngomongnya lebih cool gitu dalam menanggapi suatu sikap atau suatu keadaan, baik itu dari sisi emosional atau sisi spiritual kalian. Nah, di sini juga kebanyakan dari kalian kalau aku lihat orang-orang yang spiritualnya tinggi, dan dari sisi sisi spiritual agama tadi di sini terlihat banyak di antara kalian yang kuat beribadah ya. Terus kita buka kartu berikutnya tuh. Di sini tuh ada Six of Wands. Six of Wands. Kalau aku lihat di sini tuh akan ada hadiah untuk usaha-usaha yang telah kamu lakukan kemarin-kemarin ini. Akan ada kabar gembira yang akan segera datang untuk kamu. Kamu mencapai kesuksesan karena memang atas perjuangan kamu ya, atas kerja keras kamu, sehingga ya memang udah waktunya kamu mendapatkan hal yang terbaik dari atas apa yang kamu kerjakan selama ini. Di sini yang milih pile nomor 3 aku lihat hoki banget atau beruntung banget ya. Udah filenya sih fish ya, melambangkan kehokian. Terus di sini untuk sisi emosional kamu semakin baik. Di sini sisi spiritual kamu juga semakin baik. Dan di sini juga itu akan datang kekayaan untuk kamu. Itu kekayaan berupa finansial yang semakin membaik. Kamu akan makin seimbang dalam hidup kamu. Jadi bijak-bijaklah dalam menerima hadiah tersebut. Untuk kartu berikutnya ada Seven of Pentacles. Ini ada 7 koin. Di sini tuh kalau aku lihat di mana akhirnya kamu akan punya banyak waktu luang. Setelah pencapaian-pencapaian tadi, kamu punya waktu me time di sini. Kamu punya waktu untuk dapat istirahat, lebih dapat meluangkan waktu dengan cara yang kamu inginkan, menikmati hidup kamu dulu buat sesaat gitu ya, setelah pencapaian-pencapaian yang kamu dapat tadi. Jadi kamu bisa mengevaluasi pada saat kamu sedang me time tadi, kamu nggak berdiam diri, kamu tetap mengevaluasi kemajuan-kemajuan kamu tadi. Dan jangan lupa ya, kebahagiaan itu juga berupa istirahat. Jadi terkadang kita itu lupa diri gitu. Kita sibuk sama duniawi, kita sibuk sama kerjaan kita sibuk sama pencapaian-pencapaian kita. Tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Padahal untuk mencapai semua tadi, itu yang bermain, yang bekerja adalah fisik dan pikiran kita. Nah, sekali-sekali yang mana fisik dan pikiran kita itu juga butuh istirahat. Nah, makanya di sini kamu disarankan untuk istirahat. Kamu bisa melakukan me time dengan diri kamu sendiri. Kamu mungkin sesekali kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Seperti itu. Jadi hargailah diri kamu sendiri. Sayangilah diri kamu sendiri. Yang pertama ya, baru nyusul deh tuh kepada keluarga, orang-orang terdekat kamu. Kita lihat past, tense, dan future kalian ya. Di sini itu ada Three of Swords. Maaf ya. Three of Swords di sini
Mungkin yang mana kalau aku lihat situasi sebelumnya sempat membuat kamu merasa sedih atau merasa stuck atau merasa dikhianati. Kalau dalam urusan percintaan sepertinya kamu dikhianati atau diselingkuhin karena di sini ada orang ketiga gitu ya kelihatannya. Tapi kita lupakan yang hal-hal yang buruknya ya, karena di sini aku ingin menceritakan tentang kebahagiaan karena kan judulnya juga kebahagiaan apa nih yang akan datang seperti itu. Jadi walaupun kamu sebelumnya ngerasa stuck, namun akhirnya kamu tuh bisa melewati situasi ini dengan sangat baik sekali kalau aku lihat. Jadi yang dulu-dulunya menyesek itu sudah berlalu semua. Karena kamu sudah melakukan pencapaian-pencapaian ini. Sehingga ini mah masih bisa dibilang urusan kecil dah gitu. Cie. Wow, setelah kartu itu aku jadi mau ketawa sendiri. Setelah kartu ini itu ada Ace of Cup. Di sini aku lihat setelah melewati fase tadi ini, itu kabar gembiranya buat kalian, buat kamu, itu akan kembali menjalani atau menjalin suatu emosi yang segar. Sepertinya akan ada yang hadir dalam kehidupan kamu. Cie-cie. Sepertinya akan ada cinta baru yang datang atau cinta lama yang datang lagi. Aku nggak tahu ya. Yang penting di sini terlihat ada cinta yang datang. Buat yang single, akan ada cinta yang baru datang. Mungkin kamu akan menemukan pasangan kamu. Buat yang punya gebetan, berarti kamu harus segera nembak pacar kamu. Calon pacar kamu gitu. Jadi, nah buat yang sudah berpasangan, berarti kalian harus menjaga hubungan kalian lebih baik lagi supaya tidak datang orang baru. Supaya tidak terjadi perselingkuhan lagi seperti itu. Terus di sini Ace of Cup ini kabar gembiranya buat kalian di sini tidak melulu tentang cinta dan perasaan kepada pasangan ya. Cinta itu bisa buat keluarga, buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang yang membutuhkan kita, adik, kakak, sepupu, saudara-saudara juga mereka juga membutuhkan kasih sayang kita. Jadi kita nggak harus melulu menceritakan tentang soulmate di sini ya. Jadi di sini itu kamu harus kabar gembiranya kamu akan mendapatkan perasaan hati yang berbunga-bunga. Ada cinta yang besar di dalam hati kamu seperti itu. Jadi terlihatlah ada sesuatu yang romantis dalam diri kalian. Kita lihat kartu terakhirnya, kedepannya itu seperti apa. Seven of Pentacle, sama ya, sama kartu pendahulunya. Seven of Pentacle. Jadi benar memang di sini kamu harus membahagiakan diri kamu dulu sendiri. Kamu memang butuh banyak waktu me time, punya waktu luang untuk diri kamu sendiri, untuk kamu sesekali berkomunikasi sama diri kamu sendiri, bertanya kepada diri kamu sendiri, apa sih yang aku mau dalam hidup ini, misalnya kayak gitu. Setelah apa yang kamu dapatkan selama ini, setelah pencapaian-pencapaian atau target-target kamu telah tercapai, sudah nggak nih kamu memanjakan diri kamu sendiri? Sudahkah kamu membelikan hadiah buat diri kamu sendiri? Terkadang kita suka lupa akan hal itu. Kita kadang-kadang aku juga melakukan gitu ya. Kadang aku sibuk membahagiakan orang-orang di sekitar aku. Aku belikan ini, aku kasih hadiah ini itu. Terkadang aku malah nggak berpikir, atau kita nggak berpikir, kita sendiri juga sebenarnya butuh hadiah. Jadi cobalah sesekali menghadiahkan diri kita sendiri, kita mengapresiasi diri kita sendiri, apa nih yang harus aku belikan buat diri aku gitu. Kalau perlu dibungkus pakai kado, rapi-rapi, teruntuk diriku sendiri gitu. Cie. Sekarang kita lihat ini ya. Kita lihat pesan semestanya buat kalian.
di sini itu ada sorry. Di sini ada a new start is coming. Di sini maksudnya sebuah awal yang baru akan datang kepada kalian. Awal baru apa nih? Gitu. Jadi kita kaitkan dengan kartu-kartu sebelumnya. Awal yang baru di sini itu kembali setelah pencapaian-pencapaian kalian tadi. Kalian dibutuhkan waktunya me time. Di sini kalian akan menemukan sebuah awal yang baru. Dan itu hanya kalian yang tahu. Dan hanya kalian yang bisa memfokuskan itu yang dimaksud semesta itu, awal yang baru itu seperti apa. Yang jelas itu adalah sesuatu yang sesuatu yang baru itu adalah sesuatu keberuntungan dan kebahagiaan buat kalian karena adanya peace ya. Terus expect powerful change di sini itu artinya karena di sini memang kamu mengharapkan perubahan yang kuat. Jadi memang ada dasar diri kalian yang memilih file nomor 3 ini. Kalian itu orang yang suka akan pembaruan. Jadi kalian suka akan perubahan-perubahan untuk kemajuan diri kalian sendiri. Dan kalian selalu mendapatkan itu. Itu kabar gembiranya. Terus di sini ada yang terakhir adalah a time to give rather than take. Di sini maksudnya itu waktunya sekarang itu untuk kalian memberi daripada menerima. Nah, jadi kalau kalian di sini adalah orang-orang yang hoki ya, seperti yang dikatakan di kartu utama kalian, the fish, gak ada salahnya dengan apa yang kalian dapatkan selama ini, keberuntungan, pencapaian-pencapaian tadi. Karena di sini terlihat kartu pile ketiga ini adalah benar-benar berita bahagianya atau kegembiraan yang kalian akan terima itu adalah berupa finansial kalau aku lihat ya, benar-benar berlimpah di sini. Dan jadi kita ambil sisi tabur tuai di sini. Jadi kalau kita memberi biasanya kan Allah atau Tuhan akan membalas ya budi baik kita segala macam gitu. Bahkan ada kepercayaan-kepercayaan kalau kita memberi satu maka kita akan mendapat berlipat-lipat ganda lagi. Nah di sini saran di sini di moon yang terakhir ini time to give rather than take, kalian coba melakukan itu dan hoki kalian akan semakin besar dan semakin berlipat-lipat ganda lagi. Oke, yang memilih file ketiga, aku senang banget sama file ketiga karena aku suka banget sama ikan, terus terang seperti gelang yang aku pakai ini. Dan aku membacanya pun jadi seneng gitu kalau ngelihat yang memilih file 3 ini benar-benar luar biasa hokinya kalau aku lihat ya. Dan semoga itu menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini buat kalian yang memilih file nomor 3. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Semoga bacaan aku kali ini bermanfaat dan resonate buat kalian semua. Oke, bye-bye.